Yang pertama, kalau nak minta bahagia, jangan minta sama makhluk. Minta sama Allah. Selagi harapan kebahagiaan digantungkan kepada makhluk, siaplah untuk dikecewakan. Jadi orang yang paling kecewa di dunia ini, orang yang sangat bergantung kepada makhluk. Makanya bapak tak bisa gantungan kebahagiaan kepada istri. Iya kalau istri elok. Kalau istri terkelok, istri tak bisa gantungan kebahagiaan kepada suami. Iya suaminya orang beriman. Kalau suaminya preman, saya hampir Pak bermalam-malam sering ditelepon oleh jamaah mengadu tentang masalah rumah tangga ini Pak. Mau nangis-nangis berhiyo-hiyo. Sampai-sampai kadang-kadang ditanyanya, sabarlah Bu. Iya Ustadz, elok lah. Kalau gitu carikanlah aku kayak Ustadz. Oh payahlah Bu. Satu-satunya di dunia yang kayak saya cuma saya. Dia bilang gitu. Kalau kita Ustadz aja lah. Ah, itu lain cerita jadinya. Kalau awak sih enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Imam Masjid, segenap pengurus masjid kita ini, Bapak Ibu alim ulama cerdik pandai, kecil si ramah-ramah, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijanjikan Rasul kepada kita dalam sebuah hadis sahih beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang korbankan waktunya, tenaga, pikiran dan mungkin perasaan duduk sejenak dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Mudah-mudahan itulah kita dapatkan. Duduk awak elok-elok, tengok ke ustaz, sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak, nantilah itu. Yang penting mengangguk. Karena Rasul mengatakan, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang itu, jangan kau persulit. Gembirakan hati orang, jangan kau takut-takuti. Salah satu menggembirakan orang di depan awak, kalau dia bicara kepada kita, tengok kepadanya, anggukkan kepala. Walaupun angguk ada 4 macam. Satu, angguk paham. Setiap paragraf, alinea, pemikiran, apa itu mengangguk berarti paham. Yang kedua, angguk berbahasa basi. Nampak dia kanan mengangguk, kiri mengangguk. Awaknya tidak mengangguk. Lalu dia mengangguk-angguk. Orang yang seperti ini, jangankan isi ceramah, judulnya pun tidak tahu dia. Kalau ditanya apa isi ceramah tadi Pak, ya masalah agama, apalah pokoknya. Yang ketiga, angguk menahan kantuk. Itu pun wajar. Awak seharian bekerja, Pak. Saya memposisikan saya sebagai bapak sekarang ini pasti mengantuk juga. Nggak masalah. Yang keempat, angguk bikin rencana. Kalau bisa jangan. Selesai acara aku beko singgah. Angguk juga. Terserah Bapak Ibu lah. Yang penting mengangguk. Salah satu kewajiban kita dalam hidup ini sebenarnya adalah berusaha mencontoh Rasulullah dalam berbagai sisi lini kehidupan yang beliau jalani. Beliau tidak setajik aja. Kaum muslimin, kenapa demikian? Karena Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Allah, pada diri Nabi kalian itu ada uswah hasanah, contoh kebaikan, contoh keteladanan. Yang jelas kata hasanah rasanya tak asing di mulut awak. Karena hasanah ini satu kata yang sering awak ucapkan 10 kali sehari semalam tanpa awak sadari. Kapan Ustaz? Waktu kita bermunajat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekali. Wa fil akhirati hasanah. 2 kali. Wa qina azabannar. Selesai solat tadi 2 kali. Kali 5 waktu. 10 kali sehari semalam. Doa ini ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran, dibiasakan oleh Rasul, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka sesibuk-sibuknya awak, paling tidak bacalah doa ini. Orang Indonesia menyebutnya doa sapu jagat.
membahas segala masalah tuntas dibuatnya. Robbana atina. Bahkan kalau ada imam memimpin doa seperti doa jahar tadi itu besar, suaranya besar, itu kalau tak dibaca beliau Robbana atina ibarat sayur kurang garamnya. Kurang lengkap muntayan doa. Dan kalau ada ustadz memimpin doa, kalau tak dibacanya doa ini terlalu panjang pula doa ini yang awak harapkan. Kan ada kadang penyakit ustadz, tapi bukan beliau, bukan ustadz sini. Mentang-mentang disuruh memimpin doa, seluruh doa dibacanya. Seharusnya doa itu kan ada tempat masing-masing. Doa melepas orang menunai ibadah haji, kenapa harus mendoakan orang baru menikah? Ini semuanya dibacanya, Pak. Doa pernikahan dibacanya melepaskan ibadah haji umroh. Tidak ada hubungan, tapi yang penting panjang, sepanjang tali borok kadang-kadang. Dari doa bangun tidur sampai doa mau makan. Dari doa masuk WC sampai doa masuk masjid. Ada juga lagi doa yang dihafalnya, ditampilkannya. Awak yang jadi masalah. Kalau doa sudah terlalu panjang di samping husuknya akan hilang, tangan awak ini bergetar mempertahankannya, Pak. Akhirnya turun seiring turunnya semangat berdoa. Dalam kondisi seperti itu, doa apa yang diharapkan jamaah supaya cepat dibaca imam? Iya, kapanlah ustadznya membaca Robbana Atina? Karena kalau sudah Robbana Atina, tandanya doa akan selesai. Rupanya Robbana banyak dalam Quran. Robbana, awak langsung connect tuh Atina. Zolamna alenya. Dari sisi irama mungkin sudah Robbana. Ibarat orang mengaji dah penutup ini. Naik dia balik. La tuzigh qulubana. Akhirnya tangan di atas, wak taruh ke bawah. Terserah di kau dah. Begitu dia membaca Robbana Atina tanpa dikomando, tangan di bawah naik ke atas. Muka yang tadi udah mulai agak rada marah mulai berseri. Selesai doa awak malam ini. Makanya doa ini jangan awak tinggalkan. Hasanah yang 10 kali itu artikan bahagia. Ya Allah, jadikan aku orang yang bahagia di dunia, bahagia akhirat. Dari doa yang pendek ini ada 2 pelajaran. Yang pertama, kalau nak minta bahagia, jangan minta sama makhluk. Minta sama Allah. Selagi harapan kebahagiaan digantungkan kepada makhluk, siaplah untuk dikecewakan. Jadi orang yang paling kecewa di dunia ini, orang yang sangat bergantung kepada makhluk. Makanya bapak tak bisa gantungan kebahagiaan kepada istri. Iya kalau istri elok. Kalau istri tak elok, istri tak bisa gantungan kebahagiaan kepada suami. Iya suaminya orang beriman. Kalau suaminya beriman, saya hampir Pak bermalam-malam sering ditelepon oleh jamaah mengadu tentang masalah rumah tangga ini Pak. Mau nangis-nangis berhiyo-hiyo. Sampai-sampai kadang-kadang ditanyanya, sabarlah Bu. Iya Ustadz, elok lah. Kalau gitu carikanlah aku kayak Ustadz. Oh payahlah Bu, satu-satunya di dunia yang kayak saya cuma saya, bilang gitu. Kalau kita Ustadz aja lah, itu lain cerita jadinya nih. Kalau awak sih enggak masalah. Nantilah masalah itu kita bicarakan. Kaum muslimin yang berbahagia. Nah, ternyata di mana Allah letakkan hasanah yang awak minta 10 kali sehari semalam. Tak ada hubungannya dengan kaya, ada Bapak Ibu. Malah tanda orang beriman. Suka dan duka hanya mainan. Miskin dan kaya hanya cobaan. Hidup ini hanya pinjaman. Kata orang Wak Sumbar, saya sendiri orang Melayu. Apa guna kayo balinda, punyo orang punyo awak, jauh dari don sana. Biarlah hendak bapiti, tapi asalai babudi, baguno dalam nagari. Oh kayo lah surang. Sampai itu aja nyoba. Nah, kaum muslimin tidak ada hubungan, tidak ada hubungannya dengan jabatan. Kalau seandainya jabatan ukuran kebahagiaan, sampai kapan awak bisa menduduki jabatan? Awak yang sibuk di kantor ini tidak pernah jadi RT. Kalau seandainya di RT banyak lalainya. Haruskah semua awak ini menjadi RT semua baru bahagia? Tidak ukuran. S1, S2, S3, emak awak di kampung, bebuih mulutnya Robbana atina fid dunya hasanah. Jangankan S1, SR pun tak tamat. SD pun tak selesai. Lalu di mana Allah letakkan bahagia yang awak minta 10 kali sehari semalam? Bahagia adalah sebuah teori konsep yang belum jelas.
Sama dengan awak belum pernah minum teh. Mana teh itu? Teh itu gula, campur teh, kasih air panas, diaduk, itu teh. Tapi mana? Bagi awak yang sudah paham, sudah terbayang. Bagi orang yang belum pernah minum teh, harus nampak ini dia teh. Jadi mana diletakkan Allah hasanah yang awak minta? Allah jawab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahasa singkatnya kalau nak menengok orang yang bahagia dunia akhirat, itu nabi kalian. Jangankan orang beriman beramal soleh yang percaya qala Allah wa qala Rasulullah. Michael Hart. Wah, ini Pak. Supaya Ustaz sebut hebat kan. Michael Hart. Di dalam bukunya 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah, meletakkan nama Nabi Muhammad di urutan nomor 1. Penulisnya ini orang Yahudi. Dia menengok bagaimana keberhasilan, kejayaan, kebahagiaan yang Rasul peroleh. Tak ada yang mengatasi. Maka ia akui Rasulullah orang yang bahagia dunia akhirat. Itu makanya sahabat digelar Allah radhiyallahu anhum. Allah ridho dengan gaya kehidupannya. Tengok kata Abu Bakar, Aisyah, anakku, apa lagi perbuatan Rasul yang belum ayah contoh? Kau kan istrinya. Pasti kau tahu apa lagi perbuatan Rasul yang belum ayah contoh. Kata Aisyah, seluruh perbuatan Rasul sudah ayah contoh. Sahabat Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhu, umur 16 atau 17 tahun. Tidak dicontoh Rasul, tapi Rasul berbuat dicontohnya. Rasul melewati sebuah jalan. Karena ada kepentingan dilewatinya jalan itu. Alasannya cuma satu, Rasul lewat di jalan itu. Rasul berhenti, dia berhenti. Rasul ada kepentingan, dia tidak ada. Tapi kenapa dia berhenti? Rasul pernah berhenti di situ. Ternyata Rasul mengikatkan untanya, diikatkannya pula untanya. Ternyata unta Rasul makan rumput, disuruhnya pula untanya makan rumput. Unta Rasul berkeliling 2 kali, disuruhnya berputar 2 kali. Kenapa? Alasannya cuma satu. Rasul pernah berbuat itu. Lalu bagaimana kalau memang disuruh Rasul? Sahabat tidak akan pernah mencari dalih melawan dalil. Karena setiap mereka menyesuaikan dengan yang didalilkan Rasulullah, terasa kebahagiaan hidup. Mencontoh, mau tak mau, suka tak suka, awak pasti mencontoh. Fitrah manusia sebenarnya. Lalu Allah salurkan lewat dalil Al-Quran. Mau tak mau awak ni kan mencontoh nih Pak. Berjalan melenggang ini apa tak hasil mencontoh? Dulu awak penuh pengamatan. Waktu bayi kan terlentang awak Pak. Awak tengok emak ayah awak. Orang ni jalan aku kok terlentang. Aku cobalah untuk berdiri. Lalu awak pun berdiri. Berjalan. Tatah. Bapak semuanya langsung berlari kemarin Pak. Enggak kan? Awak akui baru awak bisa berjalan sebagaimana sekarang ini. Hasil mencontoh sebenarnya. Awak bekerja nih hasil mencontoh. Tak tahu awak datang pimpinan nih bikin contoh kayak gini. Jangan bikin laporan sembarang. Nih contohnya ini. Kan sudah aku bilang contohnya ini. Sampai marah dia kalau awak tak mampu juga menyesuaikan yang disebutnya sebagai contoh, marahnya tuh. Ingat kisah manusia serigala. Terdampar di sebuah pulau tak bertuan, tak ada manusia, yang ada cuman kumpulan serigala. Dia dibesarkan oleh serigala. Apa yang terjadi? Anak ini tidak berjalan wajarnya manusia, tapi merangkak seperti serigala, bahkan melolong seperti serigala. Oh, 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 oh. Ya memang jemaah ini macam-macam kepada Ustaz. Awak mencoba mendramatisasi, ibu itu mengatakan mirip. Undang besok Ustaz yang mirip serigala kemarin katanya, Wan. Tuh, Tarzan manusia hutan itu. Oh. Hasil mencontoh senang meniru. Jujur awak dalam masjid, Pak. Kalau Bapak berbohong berdosa. Di luar pun berdosa juga. Cuman di dalam masjid ini lebih besar dosanya. Gitu. Memangnya di luar tidak berdosa, Pak Ustaz? Berdosa juga. Cuma lebih besarnya di dalam masjid ini. Nah, ingat awak meniru celana Arafik? Siapa yang kira-kira yang agak tuaan sedikitnya? Ingat Pak, Arafik, celana besar ke bawah, kecil ke lutut. Jangankan halaman orang, halaman rumah tetangga disapunya tuh Pak. Monyet masuk ke dalam bawahnya, lebar.
Awak tak tahu kenapa awak harus mencontoh. Cuman karena fitrah awak tersalurkan, awak contoh saja. Payah mencuci minta ampun. Selang kemudian muncul kelompok duren-duren. Tak banyak awak kenal dengan kelompok duren-duren ini. Tapi celananya awak tahu, kecil ke bawah, besar ke lutut. Nih. Nah, ini usahakan monyet kaki pun tak masuk doh, Pak. Botol payah, harus pakai. Nah, berarti nyambung itu. Saya sengaja menggantungnya tadi. Harus pakai kantong plastik. Ah, iya betul. Sam. Ingat Bapak waktu rambut awak, semua rambut awak sebenarnya banyak ceper, keriting. Tapi begitu nonton film Rano, bukankah awak bikin belah mumbang, tarik ke depan sedikit? Semua awak kayak gitu. Tambah pakai tai lalat di sini. Tak sadar awak Rano Karno tuh mukanya manis, awak hitam kolek. Tapi awak tetap saja buat. Ibu-ibu pakai poni ke depan, rambutnya. Ingat Bapak waktu kita pakai nih dilipat. Padahal lengan cuma kecil, udah banyak kulit. Dada dibuka. Foto masih ingat Pak, menyamping semuanya. Kadang muak gue nengok foto zaman dulu itu. Awak sekali-kali nonton filmnya Pak, tapi begitu menonton full perhatian Pak. Maklumlah zaman dulu. Pulang dari situ seakan-akan awak yang jadi bintangnya. Nggak boleh nampak tiang listrik kalau dia film India langsung awak putar. Mire metewa, 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 mire mitere, sampai situ juga. Lah nonton film Roma kan habis tangkai sapu, Pak. Kita nggak pandai. Bila kamu, saya masih ingat, Pak. 3 kali saya nonton film Bodyguard from Beijing. Oh, Jet Li bintangnya. Keluar dari bioskop tuh langkah kaki saya kok kayak Jet Li aja, Pak. Padahal awak ketek pendek, Pak. Ini fitrah manusia. Usahakan Bapak Ibu, kami yang dipanggil para ustadz ini ya, yang dituakan selangkah masalah agama ini, masalah agama saja ya Pak. Itu pun tak kalah Zainuddin MZ Tenar. Tengoklah penampilan kami waktu itu. Mulai dari kopiah, letak sal, pandangan mata sampai salam, itu merujuknya ke Zainuddin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sejak petani yang berangkat ke sawah, pedagang yang pergi ke pasar, pegawai yang berangkat ke kantor, masing-masing orang mencari yang namanya bahagia. Oh, seluruh ustadz hampir seperti itu, Pak. Cuman tak bertahan lama. Lebih kurang 5 menit saja. Sudah itu ketahuan daerah asal ustadz itu. Oleh sebab itunya Bapak Ibu, maka ketakwaan itu harus ada di dalam hati kita. Kenapanya demikian? Halak kita deh, sudena rupanya orang Madailinya. Baru ketahuan. Tapi itulah fitrah manusia. Kenapa awak harus mencontoh? Kenapa apa ukuran mencontoh Rasul? Pertama yang jelas mencontoh Rasul datang bahagia. Ada 2 kata ulama. Yang pertama yang awak contoh ini jelas. Siapa orangnya sangat jelas. Yang kedua memang pantas. Jelas, pantas. Banyak manusia yang jelas. Tapi tak pantas untuk dicontoh. Pantas untuk dicontoh. Tapi entah siapa orangnya. Kalau Rasulullah jelas, pantas. Apapun yang kita tiru dari Rasul pasti mendatangkan manfaat. Apapun. Perkara yang kecil sajalah, senyum. Kata Anas bin Malik, 10 tahun aku tinggal bersama Rasul, belum pernah Rasul memandangku tanpa tersenyum. Bukankah bagian pelayanan ini modal awal di depan itu? Security segala macam harus menampakkan senyum dahulu. 4 keutamaan senyum. 1 mendatangkan kemudahan. Jadi kalau orang senyum sama awak, ada rasa kemudahan. Contoh kecil, saya lewat di depan Bapak ini. Saya ingin mencari alamat ini. Saya akan tengok wajah Bapak mana yang senyum. Ternyata Pak Imam yang senyum, umpamanya nih. Saya akan temui Bapak Imam ini. Karena rasanya memberikan kemudahan. Numpang tanya Pak ya. Orang masuk ke kantor, mana yang senyum sama dia, itu yang akan ditujunya dulu. Senyum itu mendatangkan kemudahan. Dan ternyata senyum itu mudah sajanya. Siapapun bisa senyum. Miskin, kaya, tua, muda, pemimpin, bawahan, menarik ujung bibir ke samping, sesenti ke kanan, sesenti ke kiri. Senyum itu indah.
Seburuk-buruknya muka seseorang, kalau dia senyum, manis nampaknya. Mak awak di kampung tak kenal alat kosmetik 3 lebih hari. Yang kenal cuma bedak pipa nomor 5, Pak. Memasangnya dengan gigi samping sambil berjalan. Separuh masuk ke hidung, ke ubun-ubun, ke telinga. Tapi tengok wajah-wajah mereka ramah, tamah. Untuk apa ibu zaman now, tapi bukan ibu-ibu ya. Ya alat kosmetiknya 3 lemari. Bahkan segala dompol, jenis dompol termasuk dompol mobil suami ditaruhnya juga di sini, Pak. Tapi tidak mau senyum, kayak mak lampir, Pak. Senyum itu indah, senyum itu sehat. Setiap dokter masuk ke rawat inap pasien tersebut, dia akan menyuruh si pasien senyum. Bapak sakit, Pak? Ya, Ibu. Iya, coba senyum dulu. Nah, kalau bisa senyum, insya Allah sehat. Membuat badan awak ini bersikap positif senyum itu. Sementara marah yang memuncak, itu butuh 6 jam untuk menetralisasinya, Pak. Kalau Bapak marah pagi tadi jam 6, jam 12 baru elok, Pak. Kalau Bapak marah sekarang, mau elok, tunggu jam 12 malam lagi nanti, Pak. Ayah menurunkannya itu. Dan ternyata senyum itu ibadah. Basumika fi wajhi wa ahika sodaqoh. Cuman syaratnya memang harus ada kawan senyum. Kalau enggak juga ada Bapak Ibu. Ini mentang-mentang nanti nak meniru Rasul dari perkara yang kecil sepanjang jalan senyum. Nampak tiang listrik. Nampak kandang ayam. Mobil lewat. Gilo Bapak di sebelah orang. Kaum muslimin yang berbahagia. Kesimpulan kajian kita adalah, kalau ingin bahagia dunia akhirat, yaitu tidak ada rujukan kecuali Rasulullah. Apakah Rasul pernah sedih? Rasul pernah sedih. Tapi bagaimana cara Rasul sedih, itulah yang harus awak tiru. Apakah Rasul pernah bahagia, gembira? Rasul juga gembira. Bahkan Rasul pernah tertawa sampai nampak gerahamnya. Apakah Rasul pernah sakit? Rasul pernah sakit. Rasul sehat, Rasul sehat. Rasul pemimpin, kita juga jadi pemimpin. Pokoknya dalam segala sisi dan lini, selagi berusaha merujuk kepada Rasulullah, insya Allah dapat kesuksesan, kebahagiaan. Apapun yang beliau tampilkan, sudah dibuat Allah sedemikian rupa, supaya mendatangkan bahagia dunia akhirat. Dari beliau seorang hamba, sampai beliau seorang pemimpin negara. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang baik-baik, yang terbaik, yang bisa memahami, lalu mencoba mengambil hikmah untuk berangsur berinsut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia ini kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.